Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Sri Mulyani memberi 3 sanksi bagi obligor BLBI. Dalam peminjaman uang lewat bank banyak yang tidak bayar, yang disebut obligor. Sudah diberikan hutang tetapi dibayar, sampai 20 tahun tidak dibayar. Dalam peminjaman uang lewat bank banyak yang tidak bayar, yang disebut obligor. Dan uang tersebut adalah uang rakyat. Maka Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar menagih uang dari para obligor tersebut dengan cara Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan semangat menagih hutang para obligor dengan membuat ketentuan bagi yang tidak membayar hutangnya BLBI, MLF, dan 3 sanksi atau hukuman dengan ketentuan membayar hutangnya. Tentu tidak dikenakan yang hanya ditagih hutangnya. Selanjutnya, kalau tidak bayar hutang, di mana asetnya akan disita, seperti kekayaan cendana, menyita bangunan Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, dan disita juga uang negara dari hasil korupsi yang disimpan cendana tersebut, di mana Tommy Soeharto, di mana hasil peminjaman uang dari bank BLBI yang sekarang ada disita sebesar 3,5 triliun harus disita lagi, dan semua hasil penyitaan tersebut digunakan untuk rakyat kecil dalam membangun segala hal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak bayar hutangnya dapat diancam hukuman 50 tahun dan dapat dikenakan melakukan perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya dapat dikenakan hukuman mati. Dengan sanksi yang dibuat Sri Mulyani akan membuat para obligor merasa ketakutan dan akan membayar hutangnya. Karena dia merasa ketakutan, tentu dia akan membayar hutangnya. Di mana seperti masalah mana, harapan saya Sri Mulyani segera menetapkan kebijakannya dalam menghukum obligor tersebut agar semua hutang obligor tersebut ditagih, dan nanti dari hasil penagihan tersebut dapat digunakan untuk membangun semua segi pembangunan di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itulah saya lihat di mana para bank ini, para obligor ini meminjam uang daripada bank. Biasanya meminjam uang dari bank tersebut sangat besar-besar jumlahnya, di mana dia meminjam uang itu sudah jatuh tempo, tetapi tidak dibayar, sehingga ada yang sampai 20 tahun tidak dibayar, sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyita atau mengambil uang itu dari obligor tersebut. Akhirnya Sri Mulyani melakukan dengan semangat, dia membuat 3 aturan bagi obligor yang tidak mau bayar hutangnya. Ketentuan itu yaitu ada 3: membayar. Kalau dia membayar berarti baik di mata negara dan mungkin akan diberikan meminjam uang lagi. Di samping kalau tidak bayar, di mana semua aset-aset kekayaannya akan disita, seperti keluarga cendana, di mana masalah gedung Bung Karno dan juga Taman Indonesia Indah disita oleh negara semuanya. Belum lagi harta Tommy Soeharto, masalah peminjaman uang kasus Timor, di mana dia sudah seluruh hutangnya sudah mencapai 3,5 triliun. Itu sedang diproses, akan disita oleh Sri Mulyani tersebut. Di samping itu, sanksi yang berat adalah kalau tidak bayar, Sri Mulyani akan membuat hukuman 50 tahun atau bila perlu diterapkan hukum tindak pidana korupsi yang ancamannya bisa mencapai hukuman mati. Dengan sanksi yang berat yang dibuat Sri Mulyani akan membuat para obligor akan ketakutan dan akan membayar hutangnya. Dengan demikian dibayar hutangnya. Jadi harapan saya
Sri Mulyani segera menetapkan kebijakannya dalam menghukum obligor tersebut dan menyita semua harta kekayaan daripada yang si obligor tersebut. Itu supaya nanti uangnya terkumpul dapat digunakan untuk membangun negara, membangun segala hal di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Apakah itu membangun jalan, membangun bendungan, saluran air, dan lain sebagainya. Tentu semua itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya obligor itu meminjam uang enak saja, tapi tidak mau bayar, sehingga dia kaya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang tidak mampu atau orang masyarakat miskin. Semuanya maunya uang itu semua hanya untuk dia. Apa uang negara yang sudah dipinjam tersebut, maunya dia hanya sama dia, tidak perlu dibayar. Karena itu kan uang rakyat, katanya uang negara itu kan uang rakyat. Karena dia pun rakyat, sehingga dia merasa demikian. Karena dia merasa rakyat, dan jadi uang itu pun tidak perlu dibayarnya dan akan menjadi miliknya sendiri. Itulah pandangan-pandangan daripada orang-orang yang suka meminjam uang atau para obligor yang tidak mau membayar hutangnya kepada negara. Sehingga Sri Mulyani agar segera menerapkan ketentuannya tersebut. Sekian dan terima kasih.